Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Rahdan dengan NIM 123490051 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menampilkan sebuah tutorial tentang simulasi gerbang logika dengan menggunakan dua input kecuali not pada Tinkercad melalui browser. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Lalu kita buka terlebih dahulu pengertian apa itu gerbang logika dan IC-nya. Gerbang logika dan IC yang digunakan. Kita scroll ke bawah. Kita buka salah satu fitusnya. Di sini tertera gerbang macam-macam, gerbang logika yang terdiri dari 7 jenis gerbang logika. Namun di sini kita akan memakai salah satunya saja. Oke, langsung saja kita buka situs Tinkercad. Langsung saja muncul, kita enter. Ini adalah tampilan awalnya. Langsung saja kita buka create, kita pilih sirkuit, loading. Sini adalah tampilan awal dari sirkuit. Langsung saja, yang pertama-tama kita akan menyiapkan rangkaiannya. Yang paling awal kita akan mencari sumber daya ataupun power. Di sini kalian bisa memakai baterai ataupun power supply. Di sini saya akan menggunakan power supply sebagai input daya. Akan kita letakkan di sini. Lalu kita akan menambahkan sebuah breadboard atau papan roti. Kita pilih bebas, namun di sini saya akan memilih breadboard yang kecil atau small. Kalian bisa memilih breadboard yang besar. Namun di sini saya akan memakai yang kecil karena lebih detail, lengkap dengan arah kutub masuk dan arus negatif, positif dan negatifnya. Oke, kita akan mulai. Selanjutnya kita akan mencari komponen IC dari gerbang logika OR. Di sini saya akan menggunakan gerbang logika OR terlebih dahulu. Gerbang logika OR memiliki IC tipe 7432. Nah, dari all, kita scroll ke bawah, komponen 7432. Langsung kita tarik ke sini, kita zoom, kita letakkan di tempat yang sesuai yang kalian inginkan. Lalu yang paling awal kita sambungkan dari arus keluar positif dari power supply ke arus positif pada breadboard agar dapat teraliri arus rapikan. Lanjut, dari negatif pada power supply kita masukkan ke kolom negatif pada breadboard. Untuk yang sebelah kanan bisa kita sambungkan juga ke bagian input yang bagian bawah pada breadboard.
akan tersambung. Pula kita arus positifnya kita sambungkan ke positif yang bawah. Oke, langsung saja kita tambahkan komponen ST. Kita tambahkan switch. Salah. Switch di sini kita menggunakan deep switch SPST kali 4. Kita letakkan bebas. Ini oke. Selanjutnya kita akan mencari komponen sebagai beban. Namun di sini kita harus menambahkan resistor terlebih dahulu agar arus yang masuk tidak berlebihan. Resistor sendiri berfungsi sebagai beban. Oke. Selanjutnya kita akan mulai mencari komponen sebagai beban ataupun daya beban yang akan diujikan pengaplikasian dari gerbang logika ini. Di sini saya akan menggunakan LED terlebih dahulu, lalu nantinya akan kita coba untuk menggunakan beban ataupun komponen lainnya. Sudah. Oke, langsung saja kita mulai merangkai. Karena di sini lurus ataupun menyamping, kita akan masukkan dari input pada switch 1B dan 2B, kita sambungkan ke power. Kita sambungkan ke power. Lanjut, kita input yang kedua, kita masukkan ke input 2B. Setelah 1B dan 2B yang terhubung, kita akan coba sambungkan outputnya dari switchnya ke IC ataupun ke gerbang logika OR. Gerbang logika OR memiliki kebalikan yang mana yang berfungsi sebagai inputnya yaitu 1, 2 sebagai input dan 3 sebagai outputnya. Namun sebelum itu kita harus memasukkan powernya ke VCC dari breadboard atas. Power sini kita akan masukkan ke aliran arus positif. Oke, setelah itu kita akan coba masukkan, kita sambungkan dari kabel output switch output 1 ke input 1A. Itu pula dengan output switch 2 akan kita sambungkan ke input IC 1B. Sedangkan input 1A pada IC kita sambungkan dengan output 1A pada switch. Setelah itu kita akan coba sambungkan output 1 ke resistor. Setelah itu ini sudah tersambung ke resistor, outputnya saatnya
Oke, lanjut kita mulai sambungkan LED dengan resistornya, yang mana terminal 2 pada resistor kita sambungkan ke anoda sebagai kutub positif pada LED. Dan untuk katodanya sendiri akan kita sambungkan ke kutub keluaran, ke ground ataupun ke sumber arus negatif. Tidak lupa ground dari IC kita hubungkan ke ground juga, ataupun ke arus negatif maksud saya. Oke, kita coba hidupkan power supply. Start simulation terlebih dahulu. Lalu kita coba cek gerbang logika OR. Gerbang logika OR ialah logika OR yaitu apabila input satunya 0 dan input 2-nya 0, maka keluarnya akan 0. Namun jika input satunya positif ataupun aktif, sedangkan input kedua atau B-nya 0, maka keluarnya pun tetap 1. Kita coba. Masukkan, kita aktifkan inputnya 1. Maka di sini lampunya akan menyala, lampu LED-nya. Namun coba kita hidupkan saat input 1 dan input 2. Maka lampu LED tetap menyala. Sesuai dengan pengertian dari gerbang OR. Namun apabila kita matikan 1, sedangkan switch yang kedua hidup, maka lampu LED tetap hidup. Jangan kita matikan keduanya, maka lampu LED akan mati. Sini kita akan coba ganti LED-nya dengan komponen lain. Sini saya akan coba ganti dengan DC motor. Kita coba terminal 1 kita sambungkan ke ground. Ground di bawah. Kita coba hidupkan lagi, start simulation. Kita coba aktifkan input yang ke-1. Ya, DC motornya berputar dengan kecepatan 564 rpm. Coba kita hidupkan input yang ke-1, maka DC motor tetap berputar dan menghasilkan keluaran 1 ataupun aktif. Kita matikan keduanya, maka dia akan mati. Kita aktifkan switch kedua, maka dia akan aktif. Kita aktifkan yang ke-1, sedangkan yang keduanya mati, dia akan tetap aktif. Begitulah prinsip dari gerbang logika OR, yang mana bila input A-nya 0 dan input B-nya 0 atau dua-duanya mati pada switch, maka hasil akhirnya akan 0 atau DC motornya mati. Sedangkan jika salah satunya, baik itu input A ataupun input B-nya aktif, maka hasil akhirnya akan aktif. Dan bila keduanya aktif, maka hasil akhirnya akan aktif pula. Begitulah penjelasan dari gerbang OR. Mungkin sebelum saya akhiri, saya akan mencoba lagi dengan menggunakan salah satu gerbang logika. Di sini saya akan menggunakan kreasi dengan menggunakan gerbang NOR. Kita letakkan ke breadboard. Sebelum itu kita lihat dahulu penjelasan dari gerbang NOR ini. Gerbang NOR adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Baiklah, di sini kita perlu perhatikan yaitu susunan ataupun daripada skema IC gerbang OR ini, yang mana input 1 dan
1 itu berperan sebagai output, sedangkan lubang ataupun pin 2 dan 3 itu sebagai inputnya. Awas jangan sampai terbalik. Oke, baiklah, kita akan coba rangkai. Hapus, coba hapus. Kita coba sambungkan outputnya terlebih dahulu. Kita hapus dulu kabel yang ini. Setelah itu kita akan coba masukkan input 1A ke output 1A pada switch. Untuk input 1B kita sambungkan ke output 2A pada switch. Selesai. Lalu ground kita sambungkan ke ground. Oke, setelah itu kita coba hidupkan power supply-nya. Kita start simulation dulu sebelumnya. Di sini gerbang NOR maksudnya bekerja dengan baik ataupun sesuai dengan kaidah dari gerbang logika NOR ini. Yang mana apabila input A yang di sini input 1 dan input B di sini 2 pada switch itu 0 atau mati, maka outputnya yaitu 1 atau akan menyala, hidup komponen yang menjadi beban dari output IC-nya. Di sini saya menggunakan DC motor. Sedangkan apabila kita hidupkan atau kita jadikan 1 dalam gerbang logika, maka outputnya akan menjadi 0 ataupun menjadi mati atau tidak menyala DC motornya. Kita coba nolkan switch yang kedua, input B-nya, maka dia tetap mati dan tidak menyala. Jika kita yang kedua hidup, yang ke satu menyala, atau yang B hidup hanya 0, maka hasil akhirnya tetap mati ataupun tidak menyala. Dan kita matikan duanya, maka dia akan kembali hidup. Kita coba ganti dengan LED. Anoda. Kita geser. Katodanya kita sambungkan ke sini. Dan kita coba start simulation lagi. Di sini dalam posisi input A dan input B 0 atau di sini switch 1 dan switch 2-nya mati, maka lampu LED-nya akan hidup atau keluarannya akan 1 menyala. Sedangkan jika salah satunya input A atau input B-nya kita hidupkan, maka keluarannya akan 0 ataupun mati. Dan jika dua-duanya kita hidupkan, maka keluaran atau output dari gerbang logika NOR akan 0 atau bernilai mati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gerbang logika dengan 2 input. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.